Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 400 miliar rupiah. Angka tersebut didapat dari potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, sebagai badan usaha milik negara, BUMN. Tom Lembong dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Penetapan tersangka menuai respon dari berbagai pihak. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus ini telah memicu berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari pengamat politik, Ujang Komarudin. Ujang menekankan pentingnya penegakan hukum yang bebas dari pengaruh politik. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika hukum mampu menjamin keadilan dan stabilitas. Selama penegakan hukum berkeadilan, tidak tebang pilih, dan menumbuhkan kepercayaan publik, ya, ekonomi akan stabil. Kalau hukum dipolitisasi, agak bahaya, ungkap Ujang. Ia juga menambahkan bahwa hukum di Indonesia rentan dipolitisasi dan dipermainkan, sehingga seringkali digunakan untuk menyasar pihak yang dianggap sebagai lawan. Pengamat pertanian minta Kejagung periksa semua kasus impor. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI, Hudori, meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa semua kasus impor pangan, tidak hanya kasus impor gula. Hudori menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, yang menemukan 11 kesalahan kebijakan impor pada 5 komoditas pangan, yaitu beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi, sejak tahun 2015 hingga semester pertama 2017. Kesalahan-kesalahan tersebut terbagi menjadi 4 kategori. 1. Impor yang tidak diputuskan dalam rapat di Kemenko Perekonomian. 2. Impor tanpa persetujuan Kementerian Pertanian. 3. Impor yang tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. 4. Pemasukan impor yang melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Hudori menekankan perlunya investigasi menyeluruh terhadap semua kasus impor pangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan impor.